Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fazaira Mufna. Saya NIM-nya 133 dari kelas MD 3D. Saya di sini akan berceramah singkat tentang keutamaan sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan banyak, begitu beribu-ribu nikmat dan berjuta-juta nikmat, bahkan tak terhitung nikmatnya. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan berceramah singkat tentang keutamaan sabar. Dari bahasa Arab yakni sobaro, yang berarti menahan diri. Sedangkan secara istilah, sabar berarti menahan diri dari berbagai jenis masalah, serta bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, landasan sabar adalah menahan diri untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan akal dan syariat. Maka dari itu, sabar bukanlah teori, melainkan suatu ilmu yang didapatkan secara tidak langsung. Dalam Islam, sabar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketentuan dan perintah Allah, di mana Allah akan menjanjikan surga bagi yang menjalaninya. Yang kedua yaitu ada sabar dalam menahan diri tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang Allah berikan. Yang ketiga yaitu ada sabar dalam segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, sabar juga termasuk ke dalam bagian rukun iman yang terakhir. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kamu diwajibkan untuk bisa bersabar atas segala ketentuan Allah, walaupun itu buruk sekalipun. Karena Allah pasti memiliki rencananya tersendiri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman akan keutamaan sabar dan sholat dalam hidup manusia. Dalam ayat tersebut mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan orang-orang yang menjaga sholat dan menjadikan sabar sebagai penolong mereka. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi sebagai seorang muslim yang baik dan merasa beriman, tentu kita harus berperilaku sabar atas apapun yang telah Allah tetapkan kepada kita. Karena setiap ujian yang datang adalah kiriman dari Allah, dan Allah tahu bahwa kita mampu akan dapat menjalaninya. Bahkan Allah sendiri yang telah mengatakan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Jadi, jangan mengira bahwa sabar hanya dihadapi oleh orang-orang yang tampak mempunyai kehidupan sengsara saja, karena sebenarnya kesenangan pun bisa termasuk sebagai ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Bagaimana mungkin kesenangan adalah ujian? Nah, mari kita berupaya untuk selalu sabar dalam menerima ketentuan yang Allah telah berikan dan yang Allah telah gariskan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu bersabar dan agar menjadi orang-orang yang dapat diridhoi olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jadi sudah jelas bahwa Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersabar dan dapat menghadapi ujian dengan rasa syukur dan sabar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya tahap belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.